Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita akan sama-sama mengupas sebuah buku yang keren banget. Judulnya Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang. Nah, kalau kamu pernah merasa punya banyak ide bagus di kepala tapi susah banget buat ngeluarinnya, pembahasan kita kali ini bisa jadi kunci buat kamu. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Punya ide yang menurut kita brilian banget. Pas diomongin kok jadi berantakan ya? Atau malah orang lain nggak nangkap maksud kita? Rasanya frustrasi banget kan? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada solusinya kok. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari ide besarnya dulu. Dan ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita selamanya loh. Lupakan deh anggapan kalau jago ngomong itu murni karena bakat dari lahir. Ini adalah sebuah pembebasan pola pikir yang akan kita bongkar sama-sama. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada mitos yang sering banget kita dengar. Dia mah emang bakat ngomong dari sananya. Nah, buku ini meruntuhkan mitos itu. Faktanya, bicara itu bukan bakat, tapi sebuah seni. Artinya apa? Artinya, ini adalah sebuah keterampilan. Dan sama seperti keterampilan lainnya, siapapun, termasuk kamu, bisa banget melatih dan menguasainya. Kutipan ini benar-benar menegaskan poin tadi. Coba bayangin deh, ini tuh kayak belajar main gitar atau masak. Awalnya pasti kaku kan? Salah-salah terus. Tapi kalau kita latihan dengan sengaja, terus-menerus, lama-lama pasti bisa. Intinya, potensi itu udah ada di dalam diri kita masing-masing, tinggal diasah aja. Oke, setelah mindset kita benar, sekarang kita masuk ke fondasinya. Sebelum satu kata pun keluar dari mulut kita, pertarungan yang sesungguhnya itu terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Nah, di bagian ini kita akan belajar cara membangun panggung batin yang kokoh. Buku ini ngasih 3 langkah praktis. Pertama, kelola pikiran kita. Coba ganti rasa takut gagal jadi fokus untuk ngasih sesuatu yang bermanfaat buat pendengar. Kedua, persiapan yang matang. Ini senjata rahasia paling ampuh buat ningkatin percaya diri. Kalau kita tahu apa yang mau kita omongin, pasti lebih tenang. Dan yang ketiga, visualisasi. Coba bayangin di kepala, kalau kamu berhasil menyampaikan pesanmu dengan baik. Ini ampuh banget loh. Nah, ini dia intinya. Apa yang kita bisikkan ke diri sendiri di dalam kepala, itu yang akan jadi sutradaranya. Kalau sutradaranya yakin dan positif, maka aktornya, yaitu ucapan kita, bakal tampil dengan memukau. Rasa percaya diri itu bakal terpancar, bahkan sebelum kita mulai bicara. Oke, panggung batin udah siap, fondasi udah kuat, sekarang waktunya beraksi di panggung luar. Tapi ingat ya, komunikasi yang hebat itu bukan monolog, tapi dialog. Ini bukan tentang ngomong ke orang, tapi ngobrol dengan orang. Anggap aja slide ini contekan andalan kamu. Pertama, dengerin untuk benar-benar ngerti, bukan cuma nunggu giliran buat jawab. Kedua, coba bungkus data pakai cerita. Daripada bilang, penjualan naik 20%, coba ceritain, gini loh cara tim kita kerja keras sampai penjualan bisa naik 20%. Beda akan rasanya. Ketiga, lihat situasi, lawan bicaramu tertarik atau malah udah bosen. Keempat, jangan lupa ajukan pertanyaan kayak gimana menurut kamu, biar jadi diskusi. Dan yang terakhir, cari kesamaan, biar bisa bangun jembatan, bukan tembok. Nah, setelah tahu semua ini, mungkin kamu mikir, wah banyak juga ya, harus mulai dari mana nih? Jangan khawatir, kuncinya justru memulai dari langkah-langkah kecil yang bisa langsung kita praktekkan. Coba deh, fokus sama angka ini, 1%. Lupakan target jadi pembicara ulung dalam semalam. Cukup niatin aja, hari ini, aku mau jadi 1% lebih baik dalam mendengarkan. Besok, 1% lebih baik dalam bertanya. Perbaikan kecil yang konsisten ini, kalau dikumpulin, dalam setahun perubahannya bisa jadi lompatan yang luar biasa. Dan ini dia mantra yang perlu kita ingat terus. Jangan ngejar kesempurnaan. Itu cuma bikin stres. Kejar aja kemajuan. Anggap setiap obrolan, bahkan obrolan ringan sama abang tukang kopi, itu adalah arena latihan kita. Dengan begitu, latihan ini nggak jadi beban, tapi jadi permainan yang seru. Jadi, kesimpulannya apa? Buku ini ngajarin kita kalau bicara itu bukan sekedar transfer informasi. Ini tentang membangun koneksi, tentang membentuk realitas kita. Kekuatan itu udah ada di dalam diri kamu, di dalam suara kamu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk menggunakannya?